Walaupun di tengah perhatian para pelaku pasar akan isu pengganti untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia begitu ya, kita lihat juga pergerakan market kita cukup unik, Pak, utamanya dari posisi rupiah ya. Ini juga tentu tidak lepas dari faktor geopolitik, tidak lepas dari faktor ambisi seorang Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ya untuk menguasai Greenland dan lain sebagainya begitu. Kita lihat posisi rupiah hari ini kembali menembus level lowest point, terlemah sepanjang masa begitu ya. Seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan posisi rupiah saat ini dan isu-isu yang saat ini seluruhnya dihadapi oleh para pelaku pasar? Jadi menjadi perhatian kami di Komisi 11 terhadap tekanan terhadap nilai tukar saat ini. Kita melihat kalau kita harusnya lebih objektif melihat situasi karena ada faktor-faktor sentimen dan faktor-faktor teknikal. Menurut saya kita harus lebih objektif melihat situasi saat ini. Ini sentimen atau fundamental, teknikal. Dari sisi fundamental, kalau menurut saya, kinerja perekonomian Indonesia ini berada pada sebuah level yang stabil. Pertumbuhan masih di kisaran 5%, penerimaan pajak menghadapi tekanan tapi tidak signifikan, belanja juga berjalan dengan sangat bagus, defisit kita masih berada dalam sebuah level yang menurut aturan itu tidak ada yang dilanggar, yaitu 2,92. Nanti di awal bulan Februari kita akan tahu secara total year on year, tanggal 5 Februari yang nanti akan diumumkan berapa pertumbuhan year on year kita, Q4-nya berapa dan year on year-nya berapa secara keseluruhan agregat, sehingga kita bisa tahu kalau memang tekanan itu ada, pasti tidak pada situasi teknikal itu. Baik. Artinya kita membicarakan sentimen. Nah, sentimen apa yang terjadi? Nah, sentimen ini kan biasa di dalam pasar. Rumor di pasar itu selalu membicarakan hal-hal yang sifatnya temporer. Yang permanen itu adalah teknikal dan fundamental ekonomi kita. Nah, ketika kita membicarakan hal yang temporer, volatilitas nilai tukar itu kadang up and down, tergantung sentimen apa. Pada saat para pelaku pasar uang melakukan profit taking, kadang-kadang mereka menaikkan dan kemudian kapan? Nah, disinilah peran bank sentral itu menjadi sangat penting. Kapan mereka melakukan upaya-upaya operasi moneter, baik itu dalam intervensi maupun tidak perlunya intervensi itu menjadi sangat penting. Dan ini akan menyangkut menjaga nilai tukar kita pada angka psikologis. Apakah pantas negara sebesar Indonesia dengan kinerja perekonomian yang begitu bagus dalam situasi tadi geopolitik, Trump sedang kepingin menunjukkan hegemoni Amerika kepada seluruh dunia tentang kekuatan militer yang sebagai negara adidaya, terus negara Indonesia yang far away, yang jauh sekali jaraknya dengan isu-isu tersebut diberikan tekanan. Apakah pantas kemudian sentimen-sentimen yang sedang dimainkan itu untuk memberikan tekanan kepada makroekonomi kita? Baik, apakah artinya ada sentimen tersendiri dari dalam negeri, Pak Misbahkun? Seperti misalnya pergantian Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kita perhatikan masyarakat Indonesia itu kan akhir tahun ada kondisi domestik marketnya itu butuh dolar, orang liburan. Orang liburan. Kemudian pasar spot kita ini kenapa terjadi? Ternyata ada beberapa kebutuhan yang memang mau tidak mau harus direalisasikan terhadap kebutuhan falas kita. Kemudian NDF kita dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sisi cadangan devisa kita sangat-sangat memadai. Kita mempunyai di atas 150 billion dollars. Itu kan hampir 2.000 triliun. Sangat cukup memenuhi cadangan devisa kita, pembayaran kebutuhan impor kita lebih dari 6 bulan, bahkan 8 bulan. Artinya apa? Itu steady. Itu artinya apa? Memberikan penguatan bahwa tapak kebijakan moneter kita
tapak posisi, stand position kita di ekonomi, moneter ekonomi kita itu kuat. Ya. Lah, kenapa kemudian ada sentimen-sentimen yang sifatnya cuma tidak terlalu fundamental, itu memberikan tekanan. Ya. Lah inilah kalau menurut saya kita disadarkan, kita sedang memainkan posisi nilai tukar ini untuk kepentingan apa? Ya. Ada beberapa persepsi juga menyatakan bahwa keyakinan investor asing ya khususnya untuk masuk ke Indonesia ini kurang begitu. Ini juga menjadi salah satu pelemahan sentimen untuk pelemahan rupiah. Nah, ini kan pekerjaan rumah yang memang harus dituntaskan oleh pemerintah. Ya. Membangun kepercayaan. Bapak Presiden makanya sering melakukan tugas-tugas diplomasi yang luar biasa. Datang ke semua forum-forum penting dunia untuk meyakinkan dunia bahwa transisi pemerintahan dari Bapak Presiden periode ke-7 ke periode ke-8 itu adalah transisi yang sangat smooth. Proses transisi yang penuh harmonisasi kebijakan. Proses transisi yang menurut saya tidak menimbulkan kegaduhan politik yang perlu berikan respon negatif terhadap pasarnya. Baik. Nah inilah kalau menurut saya mau tidak mau harus kita berikan dukungan penuh upaya-upaya Bapak Presiden membangun diplomasi tingkat tinggi. Ya, ini kan usaha promosi yang dilakukan oleh Presiden kita. Tapi pada nyatanya Bapak Presiden datang ke World Economic Forum. World Economic Forum ini salah satu forum yang sangat prestisius di mana level government, level CEO, level NGO ataupun social entrepreneur itu semuanya datang dan semuanya dilakukan upaya ini oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Bahwa konsolidasi semua para pengambil kebijakan penting pada level tingkat tinggi di Indonesia itu dilakukan. Nah ini harus kita sadarkan juga kepada pelaku pasar bahwa trust itu harus segera dideliver. Betul. Kepada pelaku usaha nasional pun juga harus segera dideliver. Dan dibuktikan diimplementasi. Diimplementasikan. Bahkan yang menurut saya Danantara sedang, kalau kita perhatikan dan dilaporkan kepada kita di Komisi 11, karena Danantara itu mitra kerja Komisi 11, itu menyampaikan bahwa realisasi 2026 ini akan sangat cepat terakselerasi di banyak bidang. Ada 18 proyek yang akan diakselerasikan, mulai dari groundbreaking sampai kepada tingkat tindak lanjut yang implementatif yang bisa memberikan dorongan terhadap realisasi investasi dan daya dorong terhadap daya beli dan dorongan terhadap pencerapan tenaga kerja dan dorongan terhadap pertumbuhan. Baik. Artinya dengan apa yang sudah dilakukan, perbaikan yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, seberapa optimis Anda bahwa di tahun 2026 ini keyakinan investor akan mulai kembali? Kami kemarin rapat di KSSK, salah satu poinnya itu ada tentang money supply, base money. Nah, money supply, uang primer itu yaitu di M0 itu akan dijaga antara bank sentral dengan gubernur, dengan menteri keuangan akan berada di level double digit. Minimal kalau double digit itu kan di atas 10%. Itu money supply akan di primary money itu akan didorong terus ke sana. Untuk dalam rangka apa? Bahwa jangan sampai ada kekhawatiran bahwa ekonomi itu tidak ekspansif karena masalah likuiditas di pasar. Ketersediaan likuiditas ini harus terus didorong di pasar untuk diabsorb menjadi sebuah proyek-proyek di sektor real yang memberikan dampak penyerapan tenaga kerja dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan. Baik, ini